Film ini sebetulnya menceritakan tentang sebuah keluarga seorang veteran bernama Mas Nun. Mas Nun ini adalah seorang veteran yang waktu itu terlibat di peristiwa penyobekan bendera di Hotel Yamato Surabaya ketika peristiwa 10 November Surabaya. Mas Nun sekarang di masa tuanya dia hidup di Surabaya bersama dengan Rahayu, anaknya yang sudah janda, dan 2 orang cucunya, Budi berumur 11 tahun, seorang laki-laki, dan Bening perempuan berumur sekitar 9 tahun. Tapi Mas Nun yang terkenal sebagai seorang pahlawan ini, ironisnya hidup di kota pahlawan, tapi hidupnya sangat berkekurangan. Sing bener iku wah kekar Singkat kata, keluarga itu akhirnya pindah ke Bojonegoro. Di lain sisi, Budi, seorang anak yang memang dari Surabaya terkenal bandel, dia merasa ketika dia pindah ke Bojonegoro nih, saya akan menjadi jagoan di Bojonegoro. Karena dari kota besar dia pindah ke kota kecil, maka saya akan jadi orang hebat di Bojonegoro. Ternyata di Bojonegoro, kenyataannya si Budi ini menemui rival yang sangat tangguh bernama Kemal, di mana Kemal ini pelajaran selalu menang dari Budi. Dia juga berenang di Bengawan Solo tidak terkalahkan, main layang-layang juga Budi selalu kalah. Pikiran sederhana seorang Budi, dia berpikir kenapa Kemal ini kok hebat sekali anak ini. Akhirnya dia mencari tahu dan dia menemukan bahwa Kemal ini adalah seorang anggota pramuka yang sangat aktif. Nah, untuk persiapan jambore dan seleksi siapa-siapa yang akan ikut jambore itu, sekolah mengadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Pada saat itu diumumkan bahwa semua yang ikut persami harus mempunyai atribut kepramukaan yang lengkap. Budi sedih, dia berpikir, wah saya pasti nggak bisa ikut persami, karena saya sampai hari ini tidak mempunyai hasduk. Sementara beberapa hari yang lalu dia sempat diberi baret bekas oleh kakak pembina. Pada saat itu datang seorang kakak pembina, dia bilang, Bud, kalau kamu belum punya hasduk ini, pakai hasduk bekas dari adik saya. Walaupun kekecilan, tapi ini hasduk ini bisa kamu pakai. Saking gembiranya Budi bawa hasduk itu, dia berlari pulang ke rumah. Sampai di rumah hasduk itu dicuci bersih, kemudian dia mulai menyetrika hasduk itu. Pada saat dia mensetrika hasduk itu, tiba-tiba gelas kakeknya Mas Nun tersenggol kucing, pecah, dia beresin, hasduk terbakar. Dia pegang hasduk itu dengan sangat menyesal dan dia tertidur sambil menangis. Pada saat itu, masuklah ke kamar Budi adiknya, Bening. Ternyata selama ini Bening mengamati bahwa kakaknya ini selalu berusaha untuk membeli hasduk dan bisa mendapatkan hasduk, tapi selalu gagal. Pada saat itu Bening dengan rasa kasihnya kepada kakaknya, dia ambil hasduk itu, kemudian dia mulai berpikir, saya akan buatkan hasduk untuk kakak saya. Dia menemukan sebuah selimut kain belacu berwarna putih kumal yang dulu adalah selimut mereka ketika mereka masih bayi. Bening mulai menggunting selimut itu berbentuk segitiga. Kemudian dia mencari-cari kain berwarna merah, tidak dapat. Dia putus asa, tidak sengaja dia melirik, dia melihat spraynya berwarna merah dan bergambar berpola-pola bunga-bunga dan ada gambarnya kepala Barbie itu. Wah, spray saya berwarna merah. Mungkin ini bisa dipakai untuk dibikin hasduk. Maka diguntinglah spray itu dengan berat hati. Kemudian dia jahit dengan tangan sendiri dan hasduk itu disetrika rapi, ditaruh, dilipat di
atas seragam pramuka kakaknya. Pada saat itu ibunya berkata, sebenarnya hasduk ini sepadan dengan bendera yang sobek kena peluru yang ada di peti kakekmu. Budi kaget, bendera apa Bu? Kamu buka di peti kakekmu yang ada di bawah tempat tidur kakekmu. Di situ tersimpan sebuah bendera saksi sejarah peristiwa 10 November di Surabaya. Budi ingin tahu, kemudian dia buka peti kakeknya, dia lihat di situ ada bendera Kumal. Kemudian Budi membentang bendera itu, dia baru sadar bahwa ini bendera luar biasa, saksi sejarah peristiwa 10 November di Surabaya. Ketika Budi bilang sama kakeknya, Budi bilang, "Kek, saya sangat bangga dengan kakek sebagai pahlawan. Kakek adalah salah satu saksi sejarah yang waktu itu ada di sana." Mas Nun tiba-tiba menangis sesenggukan. Dia menangis tidak bisa berhenti. Dia bilang, "Bud, kakekmu ini sebenarnya bukan pahlawan. Kakekmu ini seorang pengecut. Kakek ini seorang pecundang." Budi kaget. Loh, kenapa kakek kok dikatakan pengecut? Semua orang bilang kakek pahlawan, kan kakek terlibat peristiwa itu. Memang benar, Bud, kakekmu ada di sana. Tapi kakek belum pernah menceritakan cerita yang sesungguhnya. Pada waktu itu bendera inilah yang akan dipasang di ujung menara di atap Hotel Yamato saat itu. Pada saat kakek bersama regu ini merangsek menuju hotel itu mau naik, kita disambut dengan berondongan peluru oleh tentara sekutu. Nah, pada saat itu bendera ini tertembus peluru menembus ke dada Mas Ali. Mas Ali ini adalah salah satu anggota regu kami yang paling pemberani. Pada saat itu Mas Ali jatuh bersimbah darah. Sebelum beliau meninggal, beliau menyerahkan bendera ini kepada kakekmu ini. Dia bilang, "Mas Nun, pasang bendera ini ke atas sana, apapun yang terjadi." Pada saat itu kakek ditembakin oleh tentara sekutu, kakek ketakutan setengah mati. Kakek ngumpet di salah satu selokan di depan Hotel Yamato. Pada saat itu seluruh kawan-kawan kakek yang lain bertanya-tanya, mana benderanya? Mana bendera yang harus dipasang? Oh, tadi dibawa Mas Nun. Mas Nun mana? Mereka semua tidak melihat kakek karena kakek sudah ketakutan gemetaran di dalam selokan. Mereka tidak sabar, akhirnya teman-teman kakek itu pada naik ke atas atap, kemudian menyobek bagian biru dari bendera Belanda, merah putih biru, birunya disobek, tinggallah merah putih yang berkibar di sana. Saat itu Budi sebagai seorang pramuka, dia berikrar dalam hati, saya yang akan pasang ini untuk kakek, saya yang akan menunaikan amanah itu. Sambil dia berikrar gitu, dia mulai menyusun rencana. Ketika rombongan pramuka ini akan berangkat ke kota Malang, dia melewati kota Surabaya, kebetulan pas di depan Hotel Mojopahit. Dulu Hotel Yamato itu sekarang sudah berubah nama menjadi Hotel Mojopahit di Jalan Tunjungan, Surabaya. Ketika rombongan itu sampai di sana, ada perhelatan, ada karnaval besar-besaran, sehingga jalanan itu menjadi macet, dan di sana banyak wartawan yang sedang merekam kejadian itu dan menyiarkannya secara langsung ke seluruh Indonesia. Budi yang melihat Hotel Majapahit itu, dia langsung mengenali, oh itu hotelnya. Dia turun diikuti dengan banyak teman-temannya, dia berusaha naik ke atas. Budi terlihat naik ke atas, semua kamera menyorot kepada dia. Ternyata setelah sampai di atas, Budi mengeluarkan bendera milik Mas Nun. Kemudian dia mulai memasang, dia mulai mengerek bendera itu ke atas. Ketika bendera ini menjelang ditarik ke atas, dia pegang ujungnya. Dia lihat kepada kamera, "Bah, benderamu sudah tak pasang, amanah sudah dijalankan." Mas Nun di Bojonegoro melihat itu dari TV, dia menangis terseduh-seduh. Dia melihat, waduh, cucuku akhirnya memasang bendera yang jadi amanahku ini, yang jadi penyesalanku seumur hidup. Bendera itu dikerek ke atas, dia perbaiki letak baretnya, dia pasang hasduk berpola di lehernya, dia mundur selangkah, dia hormat. Semua orang hening menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata setelah dia hormat, Budi mulai bernyanyi, "Indonesia, tanah airku." Semua orang tertegun, ternyata Budi menyanyikan Indonesia Raya. Orang-orang di bawah hotel itu yang tadinya karnaval begitu ributnya, semua berhenti, kemudian mereka mengikuti. Tanah tumpah darahku, semuanya ikut menyanyi Indonesia Raya. Tak terkecuali di rumah-rumah, di kantor-kantor, di toko-toko, semua yang melihat televisi siaran langsung itu pada berdiri semua, kemudian menyanyikan Indonesia Raya.
Nantikan Hasdu Berpola di bioskop-bioskop kesayangan Anda.